Mode. Kakek dulu, kakek dulu. Satu. Ntar Mariam, ntar habis kakek. Tunggu dulu. Lagi. Sini nak. Ya, ada ayam Mariam no. Ayam Mariam mana ya? Satu, dua, tiga. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Allah Ta'ala Al-Quranil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kajian pagi hari ini dengan dimulai dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada perintah, ada larangan. Jadi kalau ada setiap perintah ada larangan. Jadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Quran itu ada perintah dan larangan. Nah, kalau perintah tidak diindahkan, larangan tidak diindahkan, itu berarti kita di luar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi berarti kita tidak termasuk orang-orang yang dalam perlindungan Allah. Jadi orang yang di luar perlindungan Allah itu tidak mengindahkan perintah dan larangan. Coba dibaca tuh perintah Allah dan larangan Allah. Mursyid dulu baca. Halo, Ustaz. Suaranya tidak jelas. Cek. Dengar nggak? Ada. Bentar. Gedean. Kecilan. Perbedaan antara perintah-perintah Allah dengan larangan-larangan. Perintah Allah membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, dan menyiarkan
mensyariatkan Al-Quran. Tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak menggunakan akal. Larangan-larangan Allah, berselisih, dengki, bermusuhan, benci, merusak, membinasakan, tidak berakal, menyembah nafsu, tidak mau mengerti dan memahami ayat-ayat Allah. Jadi perbedaan antara perintah Allah dengan larangan Allah. Ya. Jadi orang yang tidak mempelajari Al-Quran pasti dia tidak mengerti ada yang perintah dan larangan. Kenapa? Perintah dan larangan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, dan disiarkan. Itu Al-Quran. Kemudian setelah memahami, membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan dan mensiarkan Al-Quran itu tidak berselisih. Kalau orang sudah tidak berselisih lagi berarti dia paham Al-Quran. Tidak dengki, kalau tidak dengki lagi berarti dia paham Al-Quran. Tidak benci berarti dia paham Al-Quran. Tidak bermusuhan berarti paham Al-Quran. Tidak merusak juga paham Al-Quran. Menggunakan akal berarti paham Al-Quran. Nah, kemudian larangannya kita harus tahu larangan-larangan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu yang sering disebut-sebut oleh Allah, yaitu berselisih. Orang yang suka berselisih itu berada di larangan Allah, tidak boleh berselisih. Dengki, tidak boleh dengki. Jadi kalau orang suka dengki berarti melanggar larangan Allah. Bermusuhan, melanggar larangan Allah. Benci, melanggar larangan Allah. Merusak, melanggar larangan Allah. Dan membinasakan, melanggar larangan Allah. Tidak berakal, tidak punya akal, tidak menggunakan akalnya, berarti melanggar aturan Allah. Kemudian menyembah nafsu. Jadi orang yang menyembah nafsu itu melanggar aturan Allah. Yang disembah itu adalah Allah, bukan nafsu. Dan tidak mau mengerti. Nah, orang-orang diajarkan tidak mau mengerti dia. Berarti melanggar aturan Allah. Dan memahami ayat-ayat Allah. Jadi Al-Quran itu adalah segala sumber untuk menata kehidupan manusia agar dia berada di jalan yang lurus. Jadi kalau ingin berada di jalan yang lurus, itu harus memahami Al-Quran itu. Kalau kita sudah paham, kita siarkan, kemudian kita sampaikan, kita ingatkan kepada sanak saudara kita. Ya. Nah, jadi konsep merusak. Nah, konsep merusak ini kalau merugikan orang lain berarti merusak. Contohnya bangsa misalnya ya, memukul Bang Hatim berarti bangsa merusak Bang Hatim. Akhirnya Bang Hatim memukul bangsa lagi. Nah, itu namanya merusak. Jadi dilarang. Tidak boleh bangsa ya, memukul Bang Hatim ya. Kemudian mematikan laptop Bang Hatim ketika Bang Hatim lagi bekerja, lagi menonton, matiin. Sudah tuh bangsa dikejar oleh Bang Hatim, dipukul lagi. Nah, itu akibat dari perbuatan tangan bangsa. Itu ya bangsa ya. Tidak boleh. Atau misalnya bangsa mengambil
pensil Maryam. Maryam sedang menulis, ya kan? Akhirnya Maryam marah-marah malah baca akibat perbuatan baca. Nggak boleh ya. Tuh, itu namanya pekerjaan yang dilarang. Itu namanya contoh, ya. Nah, jadi banca kalau misalnya dilarang nenek atau kakek, banca jangan main HP lagi. Kemudian banca nangis-nangis mau main HP, boleh tak? Tidak boleh. Itu dilarang oleh nenek. Kenapa? Waktu sedang sholat dulu. Ya, diingatkan. Tapi kan banca kan mau ya seperti itu. Kita lanjut ya. As lagi. Apa yang duduk? Baca tuh. Baca aku. Kan sih? Itu. Aku nggak lihat. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembala. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat 6 ayat 6 pula ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamaluna turihuna wa ina tasrahuna. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Nah, jadi pemandangan yang indah itu diperoleh karena dia menyembah hawa nafsu tadi. Indah pandangannya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan berarti membawa ke kandangnya kebawa kepada gerombolannya yang orang yang menyembah nafsu tadi. Ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan, dia setelah menyembah hawa nafsunya, bahwa dia rasa menang dibawa tempat pengembalaannya. Dia merasa indah agar seperti itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang memandang kehidupan dunia itu lebih indah. Kemudian di surat 7 ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yataraghanna minasyaitani tarbun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, kalau digoda oleh setan kita ini, bahwa kita itu akan melanggar larangan Allah. Digoda oleh setan itu, maka berlindunglah kepada Allah. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa bacaan yang seperti itu setan tidak bisa membacanya? Yang bisa membaca adalah manusia yang merasa digoda oleh setan. Aku berlindung hanya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu. Setan tidak mau membaca sebab dirinya sendiri yang terkutuk. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu cara-cara menghadapi setan, ya. Jika kita merasa indah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya baca mau marah nih, jadi marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa baca baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nggak jadi marah, akhirnya ketawa banca ya. Lanjut. Nenek. Perbedaan pendapat yang Islam. Berbeda pendapat yang Islam ini menjadi rahmat bagi Allah untuk selamat. Berbeda di tengah dulu.
berbeda pendapat. Nah, Selamat, dan bawah ini sinergi, sinergi, terus selamat. positif. Nah, ini satu-satu kolom. Iya, sinergi, selamat, Nah, berpikir positif, produktif ya. ya, Terus musyawarah, adil, makmur. Terus ingat Allah, ingat Allah, kasih, kasih sayang, senang, bahagia, rukun, bersatu, sejahtera, sabar, ridho Allah, ikhlas, aman, aman, damai, menamai tidak pisang. selamat. Ya, jadi kalau kita perhatikan beda pendapat yang Islami, nah, beda pendapat yang Islami ini akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Berarti kalau beda pendapat itu tidak jadi bermusuhan. Jadi beda pendapat boleh, tetapi bersinergi, ya. Kemudian selamat. Kemudian yang berbeda pendapat itu yang positif, berpikir produktif, ya. Produktif, efektif. Misalnya pagi hari ini kita mengaji, itu berarti berpikir positif. Produktifnya apa? Kita tahu bahwa kita mendapat rahmat kalau kita menjadi orang yang baik. Kemudian musyawarah. Musyawarah itu gimana caranya? Kita harus melakukan suatu pembicaraan dengan orang di sekeliling kita dengan cara yang adil. Nah, adil makmur, ya. Orang yang bermusyawarah biasanya tidak akan melanggar aturan. Pasti dia mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Kemudian uh, nah, ingat Allah. Nah, setiap orang melakukan sesuatu, ingat Allah dan kasih sayang. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan permasalahan, perselisihan. Kenapa kita dalam keluarga kita harus kasih sayang, nah, senang dan bahagia. Yang diingat itu adalah agar kita senang dan bahagia. Jangan sampai merusak hubungan kita sesama kita gara-gara hanya sesuatu hal yang tidak begitu penting. Nah, jadi itu kasih sayang. Ini saudara saya, ini anak saya, ini cucu saya. Jadi kasih sayang itu ada di dalam hati dan pikiran. Kemudian rukun bersatu. Nah, ini rukun bersatu itu bagaimana caranya rukun bersatu? Kita tidak boleh berbeda-beda cara melakukan sesuatu, itu harus bersatu padu baru mendapatkan sebuah kesejahteraan. Kemudian sabar itu menunggu ridha Allah. Jangan buru-buru melakukan sesuatu pekerjaan. Kalau misalnya kita merasa ini kita benar, kita sampaikan dengan mulut, tangan, kaki kita. Nah, ini artinya kita tidak sabar namanya. Jadi kesabaran itu sangat ditunggu oleh Allah. Kemudian ikhlas, ya kan? Orang yang ikhlas itu biasanya walaupun dia merasakan dirugikan pada saat itu, tetapi dengan ikhlas kan aman dan damai. Kenapa hatinya tidak merasa tersinggung, tidak merasa dikecilkan? Nah, dia ikhlas saja. Kenapa? Itu untung. Orang yang ikhlas itu selalu beruntung. Misalnya banca, misalnya menumpahkan nasi yang mau dimakan oleh panganan, kemudian panganannya
diam saja karena baca masih kecil. Nah, itu namanya ikhlas. Itulah baca. Tidak boleh ditumpahin nasi lagi makan ya. Tuh. Kemudian sinergi. Nah, orang yang bersinergi itu kerjasama agar menuju keselamatan. Apalagi Hanan, Anan baca Anan. Hanan, Anan Abang Hanan. Ya udah. Berarti tidak Enggak boleh semuanya. main biasa aja. Anan. Main bola aja. Mana nih baca tuh? Bang Hanan, Panggil ya. Bang Hanan. Jadi di papan tulis ini itu ada di depan. Ya dulu tuh bapak lagi cuma 3-4 baris kok. Ya dulu nak mana? Nak mana? Sini. Oh nggak baca nih. Baca itu cepat. Coba sini. Itu doang tuh. Sini. Kamu ke sini mukanya. Baca bismillah mana? Nih. Oh ya udah. Selama-lamanya masuk sini. Nggak usah kalau mau apa. Tidur lah. Pokoknya laptop nggak ada loh. Itu. Ini sini. Itu baca tuh nak tuh. Sesungguhnya coba deh. Coba sini mukanya apanya matanya dibuka tuh. Nih. Nih ke sini mukanya sekali kelihatan. Coba Ini. Coba situ. Loh, kok balik lagi? Itu Kamu baca. terakhir baca ini. Daerah habis itu selesai. Ini baca pakai gini nih. Hei. Ini kasih ini. Sesungguhnya. Enggak usah semuanya. Baca doang, habis susah Nggak bakal dikasih. sesungguhnya. Matanya ditutup. Baca sesungguhnya. Apa katanya? Tinggal dilihat matanya gimana sih? Lama banget. Kelamaan nih. Baca tuh. Selesai lah nih. Habis itu selesai loh. Sungguhnya. Ini dia lihat dulu ke sana tuh. Masa dia lihat. Sungguhnya. Iya itu tulisannya. Oh matanya Maya. Ini nggak usah, nanti tidak bakal dikasih macam-macam loh. Udah enggak usah. Nggak usah, tutup aja kalau channel minta macam-macam boleh. Hari ini tidak ada main-main laptop ya. Sini, hei, sini kamu. Sini. Baca doang sebentar. Mata dipicang dulu. Nih baca sih. Apa? Iya. Nih baca. Baca bismillah dulu. Lihat matanya ke sana tuh. Jangan nangis, kenapa kok nangis? Pergi aja lagi. Baca aja nggak bisa. Gara-gara main dulu sama malamnya. Nanti tidak bisa dikasih lagi kan. Ya sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cah, Nggak mau baca. Abang Ana nggak mau baca. ayo udah libur udah.